Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama mengikuti kajian pada kesempatan kali ini, Muzakarah ilmu agama. Mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadiri majlis ilmu ini. Di pertemuan sebelumnya ya kita sudah menjelaskan beberapa dalil bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Ya, kita sudah menyebutkan dua hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ya, jadi Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Ya, Allah Ta'ala ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu pun selain Allah Ta'ala. Jadi belum ada tempat, belum ada arah. Jadi sebelum Allah Ta'ala menciptakan tempat dan arah, Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan arah. Demikian pula setelah Allah menciptakan tempat dan arah, Allah tidak berubah. Ya, Allah Ta'ala tetap seperti sedia kala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kemudian kita juga sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Artinya, engkau ya Allah adalah al-zahir. Al-zahir di sini maksudnya segala sesuatu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Falaysa fawqaka syai', maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau adalah al-batin. Ya Allah, maksudnya di sini Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan dalam pikiran kita. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Sesuatu pun di bawahmu. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, istadalla ba'du ashabina bihadzal hadithi ala nafyil makani anhu, ya anillahi ta'ala. Jadi dengan hadis ini, kata Imam Al-Baihaqi, sebagian sahabat-sahabat kami, yaitu Al-Asy'ariyah, Asy-Syafi'iyah, mengambil dalil dari hadis ini atas penafian tempat dari Allah Ta'ala. Ya, atas keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kata beliau apa? Fa innahu idza lam yakun fawqahu syai' wala dunahu syai' lam yakun fi makan. Karena kalau tidak ada sesuatu di atas Allah, tidak ada sesuatu di bawah Allah, berarti Allah Ta'ala ya ada tanpa tempat. Begitu. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab kita. Silakan dibuka halaman 36 ya. 36. Ini dia.
paling atas. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa qad qarrara hadhihi al-ibadah la yuhsi man la yuhsa min ulama'il Islam, dan telah menjelaskan ungkapan ini ya, dan telah menjelaskan ungkapan ini ya, ungkapan bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Man la yuhsa min ulama'il Islam, ya, para ulama Islam yang tidak terhitung. Ya, banyak sekali yang telah menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ka Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah, wa Ibnu Jaririn At-Tabari, dan Ibnu Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari, wal Maturidi, dan Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, wal Asy'ari, dan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, tamam, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi para ulama ini yang telah disebutkan tadi dan juga yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bal naqala at-Tamimi, bahkan Al-Imam At-Tamimi, yaitu Abu Mansur Al-Baghdadi di sini, beliau menukil ijma' ahli sunnati, kesepakatan para ulama ahli sunnah ala anna Allah mawjudun bila makan, bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ala anna Allah mawjudun bila makan, bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Zakarahu fi kitabihi al-farqu bainal firaq, beliau sebutkan dalam kitabnya al-farqu bainal firaq. Seperti itu. Dan ibaratnya beliau mengatakan apa? Ini sudah mungkin banyak kawan-kawan kita sama yang sudah hafal ya. Wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan, ini ungkapannya. Wa ajma'u, dan mereka para ulama ahlu sunnah telah bersepakat ala annahu la yahwihi makan, bahwasanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Wala yajri alaihi zaman, dan Allah Ta'ala tidak berlaku baginya waktu. Nah, ini beliau menukil kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Zakarahu fi kitabihil farqi bainal firaq, beliau sebutkan dalam kitabnya al-farqu bainal firaq. Fala ibratah ba'da dzalika bimusyabbihin ya'taridu 'alal musannifi wa ghairihi. Maka tidak usah dihiraukan. Nah, itu maksudnya ya. Maka tidak usah dihiraukan setelah penjelasan yang kita sebutkan di atas. Nah, tidak usah hiraukan orang-orang musyabbih, orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, yang mereka ini protes, ya'tarid, mereka protes
terhadap pengarang yaitu Al-Imam Ibnu Asakir dan yang lainnya min fatahili ahli ilmi dari para pembesar ahli ilmu fi iradihim li hadhil kalimatil qayyimati dalam penjelasan mereka ataupun dalam penyebutan mereka terhadap jumlah kalimat yang sangat berharga ini. Jadi para ulama kita, maksudnya para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau-beliau ini telah menyebutkan bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah itu Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, kalau ada orang musyabbih, yang mereka protes ya terhadap kita, protes terhadap ulama-ulama kita, dikarenakan kita menyebutkan keyakinan ini, maka kita tidak usah menghiraukan perkataan itu. Ya. Kita tidak usah menghiraukan perkataan itu. Nah, maksudnya apa? Nggak usah dengerin, nggak usah terpengaruh. Itu maksudnya. Karena keyakinan ini sudah ijma', jadi disepakati oleh para ulama. Dan kesepakatan para ulama itu pasti benar. Kesepakatan para ulama itu pasti benar. Karena umat Nabi Muhammad ini tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Dan ijma', kesepakatan para ulama, merupakan sumber hukum, merupakan salah satu sumber hukum. Jadi sumber hukum itu kan ada Al-Quran, hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Ini ijma'nya para ulama ya, bukan kita. Kalau kita tidak dianggap apa-apa. Nah, fa inna man khalafa dzalika, karena orang yang menyalahi hak tersebut, wa asbata lillahi ta'ala al-makana, dan menetapkan tempat bagi Allah Ta'ala, faqad syabbahahu bil makhluqati, maka orang tersebut telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Wa ja'alahu adilan laha, jadikan Allah sebanding dengan makhluk-makhluknya. Itu jadi terjatuh dalam tasbih, kemudian ya menjadikan Allah sebanding dengan makhluknya. Wa khalafa sarihal Qur'an, ya, orang yang menetapkan tempat bagi Allah itu juga menyalahi Al-Quran yang sharih, Al-Quran yang jelas, wa sahihal hadis, dan juga hadis yang sahih,
wal aqla, dan akal. Jadi orang yang menetapkan tempat bagi Allah Ta'ala itu menyalahi ini semua. Ya, menyalahi ini semua. Apalagi kemudian kata mereka itu, ya sebagai mereka mengatakan Allah Ta'ala itu di atas arsy. Mereka bilangnya begitu. Ya, mereka bilangnya Allah Ta'ala berada di atas arsy. Sebagian mengatakan Allah Ta'ala itu sama persis seperti arsy. Nah, mereka bilangnya seperti itu. Mereka bilang bahwasanya Allah Ta'ala itu sama persis dengan arsy. Jadi kalau dikatakan Allah Ta'ala itu sama persis dengan arsy, berarti ya mengatakan Allah Ta'ala itu segi empat. Iya kan? Sebagian itu mengatakan gitu. Katanya Allah Ta'ala itu sama seperti arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Kan bentuknya arsy itu kasarir, seperti ranjang begitu kan, kayak segi empat begitu. Oh, ya kayak gitulah intinya. Berarti kalau dikatakan Allah Ta'ala sama ukurannya dengan arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil, kata mereka, ya berarti Allah Ta'ala mempunyai sisi-sisi itu segi empat kan begitu. Ya, sebagian mereka malah mengatakan katanya Allah Ta'ala itu lebih besar lagi dari arsy. Ini keyakinan nggak jelas ini. Kalau Muhammad dikatakan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada arsy, itu bayangkan kayak apa coba itu? Kayak orang gemuk, ya ini gemuk sekali, kemudian duduk di atas kursinya anak kecil contohnya. Oh gimana itu? Penampakannya itu kan nggak enak dipandang itu. Jadi mereka itu bilangnya seperti itu. Yang lebih anehnya lagi, kata mereka apa? Allah Ta'ala itu berada di atas arsy. Dan setiap sepertiga malam terakhir, kata mereka, Allah Ta'ala turun ke langit bumi. Langit bumi itu langit pertama yang kita lihat itu, biru. Kata mereka, Allah Ta'ala itu berada di atas arsy. Setiap sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala itu turun ke langit bumi. Anehnya lagi, mereka bilangnya apa? Ini Ibnu Taimiyah menyebutkan, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Wala yakhlu minhul arsy. Tetapi walaupun Allah Ta'ala turun di atas langit, di atas arsy ke langit bumi, itu arsy itu tidak sepi dari Allah Ta'ala, tetap ada Allah di situ. Itu gimana ini keyakinan seperti ini? Ini tidak masuk akal ini. Jadi kalau dikatakan seperti itu, berarti Allah Ta'ala itu seperti malam terakhir itu memanjang, ngaret gitu, ngaret sampai ke langit bumi. Oh, itu kayak karet dong. Nah, ini bukan berbicara tentang ketuhanan ini, berbicara permen ini, permen apa namanya itu, permen karet mungkin. Ini tidak masuk akal itu. Kata mereka itu Allah turun ke langit bumi, padahal jaraknya sangat jauh sekali. Antara langit pertama, langit kedua itu jauh. Terus apalagi ke arsy. Katanya apa? Allah Ta'ala itu turun ke langit pertama ini, langit bumi, tapi arsy itu tidak sepi dari Allah Ta'ala. Itu tetap ada juga di situ. Pasti kayak ngaret begitu. Itu dia. Hanya ini keyakinan aneh ini namanya. Kemudian ketika mereka bilang Allah Ta'ala turun,
Ya kan mereka kan awalnya bilang itu mereka bilang Allah Ta'ala itu kan sama seperti arsy, bahkan lebih besar. Setelah itu turun ke langit bumi. Langit bumi itu dibandingkan arsy itu tidak ada apa-apanya, itu kecil sekali. Karena memang dijelaskan dalam sebuah hadis itu bahwasanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibanding dengan makhluk Allah namanya Al-Kursi, yang ayat kursi itu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ya 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi. Ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi tidak ada apa-apanya itu. 7 lapis langit, bukan cuma satu langit. 7 lapis langit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya Al-Kursi. Disebutkan dalam hadis itu bagaikan apa? Bagaikan cincin di tanah lapang. Anggaplah di padang pasir. Jadi padang pasir yang begitu luas itu bagaikan kursinya, sedangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu kayak cincin, kecil sekali. Kemudian ya, kursi, ya Al-Kursi yang tadi itu dibandingkan dengan arsy itu tidak ada apa-apanya juga. Kursi yang tadi sangat besar itu dibandingkan dengan arsy itu tidak ada apa-apanya itu. Ya, itu bagaikan apa? Bagaikan cincin di tanah yang lapang. Jadi cincinnya itu bagaikan kursi, ibarat dari kursi, kemudian tanah lapang itu ibarat arsy. Itu tidak ada apa-apanya. Jadi kursi dibandingkan arsy itu tidak ada apa-apanya. Apalagi kemudian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan arsy yang tidak ada apa-apanya, kecil sekali kan begitu. Apalagi hanya sekedar satu langit, yaitu langit bumi. Langit pertama ini ya jauh lebih kecil lagi. Nah, kalau mereka bilang, ketika mereka bilang Allah Ta'ala itu turun ke langit bumi setiap sepertiga malam terakhir, dan kata mereka Allah Ta'ala itu mempunyai ukuran sama persis dengan arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil, dalam sebagian perkataan mereka ya. Itu gimana bisa, artinya kalau seperti itu kan Allah Ta'ala menurut mereka, bukan kita, menurut mereka Allah itu mempunyai ukuran yang sangat besar. Ukuran yang sangat besar ini gimana kok bisa turun ke langit bumi dan muat di situ? Langit bumi itu kok bisa memuat Allah Ta'ala itu? Kata mereka, ini maksudnya konsekuensi dari keyakinan mereka. Kata mereka Allah Ta'ala besar, kemudian turun ke langit bumi. Padahal langit bumi itu kecil sekali. Gimana itu? Kok bisa muat itu? Langitnya itu. Jadi ini ya kalau kita ini apa namanya, pendekatannya itu, kalau ada orang gemuk sekali ya, gitu. Ini pendekatannya ya. Gemuk sekali. Terus ada apa? Botol aqua. Gimana orang yang gemuk ini masuk, orang yang sangat gemuk itu akan masuk ke botol aqua? Mau masuk ke botol aqua yang sedang atau yang kecil itu kan tidak bisa orang gemuk itu sumo itu. Jadi mereka itu bilangnya begitu, Allah Ta'ala yang besar gitu, akhirnya turun ke langit bumi yang sangat kecil itu. Wah, itu gimana itu kok bisa muat itu? Berarti konsekuensi dari keyakinan mereka itu apa? Allah Ta'ala itu mengecil,
mengecil sampai muat langit bumi. Wah, ini nggak bener ini. Setelah itu nanti ketika mereka ketika subuh itu naik lagi ke atas arsy. Berarti yang asalnya kecil sudah jadi kecil banget itu. Allah Ta'ala akhirnya membesar lagi sampai nanti sama ukurannya dengan arsy, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Nah, ini bukan berbicara tentang sifat ketuhanan ini berbicara tentang tiup balon ini. Contoh lagi, nah kemudian ketika mereka mengatakan seperti itu, sepertiga malam terakhir itu kan beda, ya kan? Jadi mungkin sekarang sepertiga malam terakhir di Indonesia, nanti sepertiga malam terakhir pindah ke Malaysia, terus setelah itu di Sri Lanka, terus setelah itu di Pakistan, contoh ya seandainya. Dan lagi di Rusia, di Lebanon, terus kan seperti malam terakhir pindah-pindah gitu terus. Jika dikatakan Allah Ta'ala setiap sepertiga malam terakhir turun, kemudian ketika subuh naik, berarti sekarang turun di Indonesia, naik langsung turun ke Malaysia, habis itu naik lagi ke atas, terus turun langsung lagi ke mana-mana ke Palestina, terus naik lagi, terus turun lagi ke Pakistan, terus naik dan turun lagi ke Turki. Enggak seperti itu kan, nanti nggak punya pekerjaan lain selain naik turun ya. Makanya di sini keyakinan mereka yang maksudnya ya musakhalafa sharihal Quran, yang menyalahi Al-Quran yang jelas, kemudian wasahih al hadis, menyalahi hadis yang sahih, kemudian juga menyalahi akal, ya menyalahi akal sehat, seperti itu. Nah. Fahuwa subhanahu khaliqul makan wa mudabbiruz zaman wa mujrih. Maka Allah Ta'ala adalah pencipta tempat, wa mudabbiruz zaman, dan Allah Ta'ala adalah pengatur waktu, wa mujriha, dan yang menjalankan waktu, wa mukawwinul akwan, dan Allah Ta'ala adalah pencipta makhluk, ay khaliqul makhluqat, artinya Allah Ta'ala adalah pencipta makhluk, wa mubrizuha minal adami ilal wujud, dan Allah Ta'ala yang mengeluarkan makhluk-makhluknya dari tidak ada menjadi ada. Fala yahtaju ilaiha, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepadanya. Wala yusafu bisifatiha, maka dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifatnya. Jadi ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah tidak butuh kepada kita. Allah yang menciptakan arsy langit dan bumi, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan pada arsy langit dan bumi. Allah Ta'ala menciptakan tempat dan arah, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada arah.
Ya, Allah Ta'ala yang menciptakan sifat-sifat kita, itu sifat-sifat makhluk, maka Allah Ta'ala tidak bersifatan dengan sifat makhluk. Ya, jadi sebagaimana zat Allah Ta'ala itu qadim, ya, qadim itu ada tanpa permulaan, ya bukan makhluk begitu. Ya, Allah Ta'ala bukan makhluk, maka demikian pula sifat-sifat Allah Ta'ala itu bukan baru. Nah, tetapi sifat Allah Ta'ala itu adalah qadim, tanpa permulaan juga. Karena seandainya sifat Allah Ta'ala ini baru, ya, artinya Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat makhluk, maka hal ini meniscayakan baharunya Allah Ta'ala juga. Jika seandainya Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat makhluk, niscaya ini meniscayakan baharunya Allah Ta'ala juga. Ya, dan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena hudutsus sifah yastalzimu hudutsal dzati. Dikarenakan barunya sifat itu meniscayakan barunya zat. Ya, kama qala Imamu Abu Hanifah rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridainya, anna yushbihul khaliqu makhluqahu, tidak mungkin pencipta menyerupai makhluknya. Tidak mungkin pencipta menyerupai makhluknya. Falidzalika, maka oleh karena itu, la yajuzu ayyun saba ilaihi likhtisasu bimakanin. Oleh karena itu, maka tidak boleh untuk dinisbatkan kepada Allah Ta'ala berada di satu tempat, khusus di satu tempatan. Au bikullil amakin, atau di semua tempat. Ya, tidak boleh dikatakan Allah itu ada di satu tempat ataupun di semua tempat. Wala bi zaman, dan juga tidak boleh disebutkan waktu bagi Allah. Au bikullil atau semua waktu. Ta'ala an ma'anil muhdatsin. Allah Ta'ala Maha Suci dari sifat-sifat baru, sifat-sifat makhluk. Ya, sama ini. Wasimatil makhluqin, dan tanda-tanda makhluk. Sama maknanya. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di antara faedah ataupun hikmah, ya, di antara hikmah didahulukannya firman Allah Ta'ala, yaitu laisa kamitslihi syai', atas firman-Nya wa huwas samiul basir, ya, agar tidak ada orang yang mengira atau menyangka
bahwasanya mendengarnya Allah Ta'ala sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah Ta'ala sama dengan melihatnya makhluk. Ya, agar tidak ada yang menyangka, berprasangka seperti itu, maka didahulukanlah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', atas firman-Nya, wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu dari makhluknya, ini didahulukan atas Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi setelah penjelasan ini tidak perlu ya apa namanya ya kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kata mereka, ketika kita berdoa, kita kan menghadapkan tangan ke arah langit. Nah, itu menunjukkan Allah Ta'ala di atas langit. Ya. Kita katakan kepada mereka bahwasanya kita menengadahkan tangan ke langit ketika berdoa bukan dikarenakan Allah di atas langit, tapi dikarenakan langit itu kiblat kita berdoa. Ya, demikian juga ya sebagaimana halnya kita itu ketika salat menghadap Ka'bah, itu bukan berarti Allah Ta'ala berada di Ka'bah. Tapi memang Ka'bah itu adalah kiblat kita sholat. Begitu. Bahkan kalau kita apa namanya doa tolak balak itu kan menghadapkan tangan ke bawah. Apa itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ada di bumi? Kan tidak. Sebagaimana hal ini tidak menunjukkan Allah Ta'ala ada di bumi, demikian pula demikian pula yang tadi itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Mereka itu, kenapa bisa sampai seperti itu? Mereka punya kaidah. Nah, kaidahnya mereka itu apa? Ayat-ayat yang zahirnya menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, seakan-akan begitu. Ini kata mereka tidak boleh ditakwil. Takwil itu maksudnya apa? Tidak difahami secara zahirnya, tetapi ya, tidak dimaknai secara zahirnya. Zahirnya seakan-akan Allah di atas arasy, zahirnya seakan-akan Allah di bumi. Jadi kata mereka itu apa? Ayat-ayat mutasyabihat yang seperti ini, kata mereka ini tidak boleh ditakwil. Tidak boleh dipalingkan dari zahirnya. Tetapi apa? Harus dipahami secara zahirnya. Kata mereka seperti itu. Tapi ini kaidah yang mereka buat gitu. Mereka buat sendiri, dan mereka pada hakikatnya mereka juga tidak mengikuti kaidah ini. Ya, tidak mengikuti secara utuh, mengikuti sebagian saja yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, bahkan Al-Albani itu mengatakan bahwasanya takwil itu ainut ta'til katanya. Itu merupakan ta'til itu. Ta'til itu apa? Menafikan adanya Allah atau sifat-sifatnya.
Ya, mereka menyebutkan seperti itu. Walaupun mereka tidak konsisten sebenarnya dengan kaidah ini yang mereka buat maksudnya. Karena mereka juga mentakwil ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dengan zahir daripada ayat ini bahwasanya Allah Ta'ala bersama kita dimanapun kita berada. Ada di mana-mana. Itu zahir ayat ini. Tapi mereka itu tidak mau memahami seperti itu. Zahirnya seperti itu. Mereka mentakwil juga sebenarnya. Kata mereka apa? Maksudnya Allah Ta'ala maha mengetahui kita. Oh, ini. Jadi yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka takwil. Tapi kalau namanya yang sesuai dengan mereka tidak mau takwil, tidak boleh, dilarang, bukan dianggap sebagai kekufuran. Ya, yang digembor-gemborkan kemana-mana, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yaitu kemana-mana di bawah itu. Katanya Allah Ta'ala Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Pengasih. 'Alal 'arsy istawa, kata mereka bersemayam di atas arsy. Nah, itu kemana-mana itu. Kalau mengikuti kaidah mereka, bahwasanya ayat-ayat yang seperti ini atau yang serupa, ya, dengannya tidak boleh ditakwil, tidak boleh dipalingkan dari zahirnya, dan harus dipahami secara zahirnya, ini akan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat dengan hadis, antara hadis dengan hadis, akan bertentangan itu. Dan ini mustahil. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini seandainya Al-Qur'an ini dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka akan mendapatkan perbedaan yang banyak dalam Al-Qur'an, bertentangan dari antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu seandainya Al-Qur'an ini dari selain Allah. Tapi dikarenakan Al-Qur'an ini dari Allah Ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, justru yang ada saling mengokohkan. Kan begitu. Nah, kalau tidak mau ditakwil, ayat itu tidak boleh ditakwil semua. Nah, ini nanti akan menyebabkan satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Nah, contohnya ini, ayat yang tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zahirnya seakan-akan Allah Ta'ala itu di atas arsy. Kan begitu. Aamintum man fis sama. Zahirnya menunjukkan Allah ini dan di arsy beda lain. Kemudian di ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Zahirnya yang tidak boleh kita pahami, ya, Allah Ta'ala itu ada di mana-mana. Itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Zahirnya seperti itu. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana? Itu zahirnya menunjukkan Allah Ta'ala ada di mana-mana. Ini sudah bertentangan. Tadi yang pertama di atas arsy, yang kedua di langit, yang ketiga di mana-mana. Sekarang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini zahirnya apa? Allah Ta'ala itu lebih dekat, ya, daripada leher kita. Ini zahirnya apa? Allah Ta'ala menyatu dengan kita. Ini zahir yang tidak boleh difahami, ya. Tidak boleh dikatakan, tidak boleh diyakini. Dan sebuah ayat Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Beliau berkata, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Inni zahibun ila rabbi.
Ini sesungguhnya aku zahibun akan pergi ila Rabbi, zahirnya bahwasanya yang tidak boleh difahami ya. Nabi Ibrahim pergi ke Allah Ta'ala. Pada waktu itu Nabi Ibrahim pergi ke mana? Pergi ke Palestina. Jadi zahirnya, zahir ayat ini seakan-akan yang tidak boleh difahami Allah Ta'ala itu ada di Palestina. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya, yang apa namanya, yang zahirnya seakan-akan bertentangan dengan itu. Ya, makanya di sini perkataan mereka itu menyebabkan kepada hal yang kita sebutkan tadi itu. Kalau mereka nanti sebagian ditakwil, sebagian tak mau ditakwil. Kok bisa seperti itu? Ini nanti kayak apa namanya, kayak orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kalian itu kok bisa gitu ya, namanya apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian yang lain? Seperti itu. Makanya di sini sebenarnya keyakinan mereka itu bertentangan dengan akal sehat. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang mereka tidak mau pakai akal. Sering dulu itu saya saksikan. Ini bukan menyaksikan di TV ya, bukan menyaksikan di TV, di depan mata. Saya saksikan di depan mata, itu sering dulu itu, masih di Bogor. Ketika mereka itu didebat, kemudian kita pakai dalil akal begitu. Mereka itu langsung marah-marah biasanya. Kamu ini kok pakai dalil akal, kamu ini kayak filsafat, kamu ini tidak boleh, terus mana? Itu marah-marah beneran itu. Makanya di sini dikarenakan mereka tidak mau pakai akal, mereka terjatuh dalam keyakinan hancur begini. Padahal dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat bahwasanya akal kita hendaknya kita pakai. Kita punya akal ini bukan mau dianggurin itu, tapi kita pakai itu akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang kafir ketika dimasukkan ke neraka mereka bilang, law kunna nasma', seandainya kami dulu mendengarkan dan menerima ajaran Nabi Muhammad, au naqilu, atau kita fikirkan itu, kita gunakan akal kita untuk itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan agar kita menggunakan akal, jangan didiamkan itu akal. Kalau Anda pakai akal ya jadinya kayak tadi itu. Terjatuh dalam keyakinan yang simpang siur. Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali, afala taqilun, afala yanzurun, banyak sekali. Tetapi memang kita tidak menjadikan akal sebagai sumber. Ini bedanya di sini. Kita tidak seperti orang-orang filsafat atau apa namanya orang Mu'tazilah. Kita tidak seperti orang filsafat.
Mereka itu apa? Menjadikan akal sebagai sumber agama. Ini salah ini. Kita tidak seperti mereka. Karena mereka itu berpikir gimana? Ketika memikirkan tentang suatu permasalahan tentang malaikat atau tentang sifat Allah, mereka itu akan letakkan Al-Quran, tidak pakai Al-Quran, sampingkan hadis. Setelah itu mereka memulai mikir dari nol. Mereka mikir gitu dari nol sampai mana nanti otaknya. Nah, kemudian disitulah mereka anggap sebagai kebenaran. Nah, jadi mereka menjadikan akal sebagai sumber agama. Kalau kita tidak. Ya. Kalau orang filsafat itu menggunakan akal sebagai sumber agama, kalau orang musyabbihah itu mereka tidak memfungsikan akal sama sekali. Kalau kita di tengah-tengah. Kita memfungsikan akal, tetapi kita tidak menjadikannya sebagai sumber agama. Kita jadikan apa akal ini? Kita jadikan sebagai bukti kebenaran syariat Islam. Ini akal itu sebagai bukti atas kebenaran Al-Quran dan hadis. Kebenaran itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian akal ini sebagai saksinya. Begitu kita pakai akal. Tidak seperti musyabbihah dan juga yang tidak pakai akal sama sekali, dan tidak seperti orang-orang filsafat yang mereka memakai akal berlebihan, memakai akal sehingga menjadikannya sebagai sumber hukum. Ya, seperti itu. Bagi teman-teman, kalau ada yang kita cukupkan di sini pembacaan kitabnya. Kalau ada yang kurang difahami apa yang kita sampaikan, silahkan ditanyakan. Dan sekarang ya, sambil nunggu kalau kalian yang mau tanya. Dan sekarang itu mereka orang di luar kita ya, ahli sunnah, orang musyabbihah. Mereka itu sudah sangat banyak sekali di tempat kita di Indonesia. Dan mereka menjadikan negara kita ini sebagai sasaran empuk. Nah, sebagai sasaran empuk untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan mereka. Begitu. Makanya banyak beasiswa ini, beasiswa itu ya, di Indonesia ya. Pemberinya dari negara mana begitu. Yang akhirnya itu ya jaringannya kepada mereka, orang-orang Wahabi. Makanya di sini penting bagi kita itu apa? Jangan sampai kalah semangat dengan mereka. Jangan sampai kalah semangat dengan mereka. Memang mereka punya duit, tapi kita punya tawakal pada Allah Ta'ala. Mereka memang banyak duitnya, sehingga mereka itu sehingga mereka itu aktif begitu ya, karena memang duitnya banyak. Kita jangan sampai kalah aktif dari mereka, walaupun kita ya, secara finansial kita kurang. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita tawakal kepada Allah Ta'ala, kita jalankan semampu kita. Kita mampu mengajar, kita ajarkan semampu kita ke siapapun itu. Orang tua, anak kecil, anak muda. Ya.
di masjid, di musola, di rumah, di panti asuhan. Kita bisa masuki ngajar sana, kita masuki itu. Jangan sampai kalah langkah. Jangan sampai kalah langkah. Kalau kita tidak bisa ngajar sendiri, ya sudah, tidak kita apa? Kita ngumpulkan orang-orang begitu yang bisa diajarin. Setelah itu kita minta tolong ke ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bisa mengajar untuk mengajarinya. Jadi seperti itu namanya saling bahu-membahu dalam mendebarkan keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu sebelum pulang dari Lebanon itu pesanin sama Syekh itu. Pesannya apa beliau? Isbiquhum qabla ayyasbiqukum. Ini pesan sederhana tetapi mempunyai makna yang hebat sekali. Kata beliau apa? Dahului mereka sebelum mereka mendahului kalian. Kita langkahkan kaki kita sebelum mereka melangkahkan kaki mereka. Kita masuki lembaga ini sebelum mereka memasuki lembaga itu. Kita ajak orang ini sebelum mereka mengajaknya. Kita dahului mereka sebelum mereka mendahului kita. Baik. Ini pertanyaannya. Wa mujriha, dan yang menjalankan waktu. Dan Allah yang menjalankan waktu. Nah, itu maksudnya. Untuk Ustaz Khudri, beliau kesempatan kali ini tidak bisa bersama kita. Jadi kajian untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, karena beliau tidak bisa ngisi pada kesempatan kali ini. Kita tutup ya pertemuan kali ini dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.